Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film The Captain 2019. Film ini diambil dari kisah nyata yang menceritakan seorang pilot berhasil menyelamatkan penumpang dalam sebuah tragedi pesawat yang sangat mengerikan. Pesawat yang ia kendarai mengalami kecelakaan yang sangat serius, hingga pesawat mengalami mati mesin. Jika kalian penasaran dengan tragedi apa yang dialami oleh pesawat ini, mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang mandi dan berlatih untuk menahan napas. Dia adalah seorang kapten yang profesional di penerbangan militer maupun penerbangan sipil. Pria ini bernama Liu. Dia terbang dengan pesawat komersil maupun pesawat militer dengan jam terbang yang sangat banyak. Setelah mandi, terlihat dia berpamitan dengan anaknya dan berjanji untuk datang pulang ke rumah untuk merayakan pesta ulang tahun anaknya. Sebelum berangkat, ia menata dekorasi untuk ulang tahun putrinya. Setelah semuanya sudah beres, Liu pun berangkat bekerja. Liu sampai di bandara Chongqing, tempat ia bekerja. Sebelum masuk, seorang pilot harus menjalani beberapa pemeriksaan kesehatan yang wajib dia jalankan. Wajar saja, dalam sebuah penerbangan, kesehatan pilot maupun kru merupakan hal yang sangat penting. Jika semua hasil tes baik-baik saja, maka pilot dan kru akan diberikan izin untuk terbang pesawatnya. Di bandara, terdapat beberapa staf karyawan yang mempunyai tugas masing-masing. Terlihat, sekelompok meteorologi penerbangan sedang memprediksi cuaca saat ini. Hasil prediksi mereka mengatakan bahwa pengaruh pergerakan awan dataran tinggi lebih kuat dari dugaan. Pergerakan awan juga terus meningkat. Hasil dari prediksi mereka kirimkan kepada Biro Manajemen Lalu Lintas Udara. Biro Manajemen Lalu Lintas mengontrol ketinggian pesawat. Berapa meter pesawat harus terbang dengan benar. Awan-awan yang tebal mungkin akan mempengaruhi penerbangan. Sekelompok pramugari menata koper yang akan dibutuhkan nanti di saat penerbangan. Kapten pramugari mengecek satu persatu dari kelengkapan mereka, dari tatanan rambut, riasan, sampai ujung kuku sekalipun. Kerapian seorang pramugari harus diperhatikan, terlebih lagi dalam melayani seorang penumpang. Mereka akan terbang dari Bandara Chongqing menuju Bandara Lansa. Rute yang akan mereka tempuh adalah rute dataran tinggi. Ketinggian Bandara Lansa memiliki ketinggian di atas 2.438 meter. Sedangkan Kapten Liu dengan dua pilot lainnya sedang mempersiapkan apa yang harus dia persiapkan saat penerbangan nanti. Karena rute yang akan mereka lalui adalah rute dataran tinggi, yang mana mungkin akan menjadikan kekurangan oksigen. Oksigen kemungkinan akan berkurang selama 55 menit. Mereka juga melihat bahwa awan mulai menebal. Melihat awan yang menebal, mereka sangat mempersiapkannya matang-matang. Sebelum berangkat, para pramugari dan pilot sarapan. Mereka makan sambil bercengkrama. Makan telah usai dan tiba waktunya untuk berangkat. Terlihat di bandara itu sangat ramai orang. Para penumpang sedang antri dan sedang bersenang-senang. Ada yang menunggu jam terbang, ada yang sedang mengantri tiket, ada yang bersuah foto ria, dan juga ada yang menari-nari. Penumpang mulai mempersiapkan dirinya. Koper-koper mulai dicek satu persatu dan dibawa menuju pesawat. Mereka mulai memperlihatkan paspor dan masuk menuju lobi penerbangan. Tak lama kemudian, pilot dan para pramugari datang. Mereka sangat senang melihat pilot dan pramugari. Terlihat seorang anak kecil memberikan hormat kepada Kapten Liu. Pilot dan para pramugari mulai masuk ke dalam pesawat. Mereka mengecek satu persatu yang dibutuhkan di pesawat, mulai dari tempat duduk, kabin,
penyimpanan barang, pintu, lampu, dan banyak lainnya. Pengawas landas dan Biro Manajemen Lalu Lintas juga melakukan persiapan untuk pesawatan Sichuan. Setelah semua pengecekan dilakukan dan semuanya baik-baik saja, maka para penumpang dipersilahkan masuk. Kemudian satu persatu dari penumpang mulai masuk dengan sangat antusias. Para pramugari membantu mereka dan melayani mereka dengan sangat baik. 119 penumpang sudah masuk semua dan pesawat siap lepas landas. Kapten dan pramugari menyuruh penumpang untuk mematikan ponselnya karena pesawat sebentar lagi akan lepas landas. Pengecekan terakhir dilakukan di pintu darurat. Setelah melakukan pengecekan, kemudian pintu darurat ditutup. Pesawat akan lepas landas. Mesin mulai dinyalakan dan kapten meminta izin untuk melakukan landasan pacu. Landasan pacu diizinkan dengan tinggi landasan pacu 150 meter. Pesawat pun mulai terbang dengan perlahan. Pesawat mereka selalu diawasi oleh Biro Kontrol Lalu Lintas. Dan mereka selalu berkomunikasi dengan Pusat Komunikasi Penerbangan. Kemudian pesawat naik dengan ketinggian 3.900 meter. Penumpang pesawat saat itu masih tenang. Kemudian saat naik di atas ketinggian 7.200 meter dengan kecepatan 859 km per jam, pesawat mulai terjadi turbulensi karena menabrak gumpalan awan. Kemudian mereka naik ke ketinggian 9.200 meter dengan kecepatan 748 km per jam. Guncangan terus terjadi. Pesawat kemudian normal tanpa ada goncangan lagi. Kemudian, kapten bercerita kepada co-pilot sebelahnya bahwa nanti malam akan ada perayaan ulang tahun dari anaknya. Kemudian, pramugari memberikan makanan dan minuman kepada penumpang. Pramugari melayani mereka dengan sangat baik. Pilot cadangan keluar dari ruang kemudi karena tugas dia hanya sampai landasan saja. Di ruang kemudi sudah ada 2 pilot, kapten dan seorang co-pilot. Kecepatan pesawat bertambah menjadi 835 km per jam. Kapten Liu dan co-pilot berbincang-bincang sambil mengakrabkan diri, sambil menceritakan pengalamannya di dunia penerbangan. Mereka menikmati penerbangan tersebut. Pesawat tetap normal dengan ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 840 km per jam. Tiba-tiba kaca pesawat retak. Mungkin karena suhu yang terlalu ekstrim di luar. Mereka mulai melapor ke Biro Lalu Lintas bahwa telah terjadi masalah pada pesawatnya. Biro Lalu Lintas menyuruh untuk menurunkan ketinggian ke 8.400 meter. Kapten memberitahu bahwa kacanya retak. Kemudian Biro menanyakan apakah kapten akan kembali ke Chongqing. Tapi kapten memutuskan untuk terbang menuju Chengdu karena bandara terdekat adalah bandara Chengdu. Dan kaca pun pecah. Kemudian co-pilot bertaruh nyawa menghalangi angin yang masuk. Pesawat mulai berguncang dengan sangat hebat. Pramugari menyuruh penumpang untuk berpegangan erat. Pilot cadangan ingin masuk ke ruang pilot dan ingin memastikan apakah yang terjadi di dalam. Namun pintu tidak dibuka dan tidak ada respon dari dalam. Para penumpang mulai panik karena guncangan semakin keras sampai pramugari terpental dan terjatuh. Pramugari menyuruh penumpang untuk memakai masker oksigen karena angin sangatlah kencang dan udara sangat dingin sehingga sangat sulit untuk melakukan pernapasan. Pesawat mulai diturunkan dengan tingkat penurunan 2.943 meter per menit. Biro Lalu Lintas mulai panik
karena melihat penurunan yang sangat tajam pada pesawat. Pesawat terus turun menukik dan hampir terjatuh. Namun, pilot berhasil menstabilkan pesawat itu. Co-pilot sudah tak kuasa untuk menahan sakit dan angin masuk. Karena tidak ada yang menahan, maka angin masuk ke dalam pesawat dengan sangat kencang. Pilot cadangan berusaha menuju ruangan kemudi. Dengan bantuan para penumpang, akhirnya pilot cadangan berhasil masuk ke dalam ruang kemudi. Kemudian, pintu tutup dan memakaikan oksigen kepada Kapten Liu dan co-pilot. Semua biro lalu lintas fokus pada pesawat Sichuan. Mereka mulai melakukan komunikasi pada biro lalu lintas Bandara Chengdu bahwa pesawat Sichuan akan mendarat darurat pada Bandara Chengdu. Para biro Bandara Chengdu mulai mempersiapkan landasan untuk mendarat. Mereka melakukan persiapan. Beberapa petugas pemadam kebakaran dikerahkan, beberapa ambulan juga dipersiapkan, beberapa polisi juga turut mengawal, beberapa pesawat tempur diterbangkan guna untuk mencari tahu posisi dari pesawat Sichuan. Mereka memperkirakan 25 menit lagi pesawat akan mendarat di Bandara Chengdu. Shin bersindak ke pesawat. Kepala pramugari mulai mengecek pramugari satu persatu. Pramugari nomor 5 ternyata tidak sadarkan diri. Temannya mulai menyadarkan dan dia mulai tersadar. Dia bangkit dan mengkonfirmasi keadaannya. Tekanan udara berkurang. Mereka mulai kekurangan oksigen. Untuk mendapatkan oksigen, maka pesawat harus turun di bawah 3.000 meter. Berita tentang keadaan pesawat menyebar di sosial media. Hal ini membuat panik orang-orang terdekat dari para penumpang. Pesawat harus menempuh jarak 180 km lagi menuju Bandara Chengdu. Namun, naasnya, di tengah perjalanan menuju Chengdu, ada awan tebal hitam dan sambaran petir. Ini menandakan akan terjadinya badai. Biro lalu lintas tidak bisa melakukan apapun. Semua tergantung pada pilot. Melihat adanya badai, Kapten Liu berbalik arah. Namun, ia hanya berputar-putar saja di depan badai itu. Semua penumpang sangat panik. Mereka berpikir bahwa mereka semuanya akan mati. Ada saja satu penumpang yang berontak, menambah panik keadaan di dalam kabin pesawat. Singkat cerita, Kapten Liu teringat akan putrinya. Ia meneteskan air mata. Pilot lainnya memberikan semangat pada dirinya. Dan akhirnya Kapten Liu memutuskan untuk menerjang badai itu. Karena jika ia berbalik arah, maka ia akan kehabisan bahan bakar. Pesawat mulai masuk ke dalam badai. Terjadilah guncangan yang sangat keras. Barang-barang di atas penyimpanan mulai berjatuhan. Penumpang sangat panik. Namun, Kapten Liu terus berusaha sekuat tenaga demi menyelamatkan ratusan nyawa di dalam pesawat. Sinyal mulai tidak ada. Para biro lalu lintas kehilangan jejak pesawat itu. Mereka mulai memanggil dan memastikan komunikasi lancar. Namun, sayangnya, komunikasi juga terputus. Setelah melewati badai, pesawat juga harus melewati pegunungan es yang sangat tinggi. Ia berhasil melewatinya dan jaringan kembali terhubung dengan biro lalu lintas. Pesawat hampir sampai di Bandara Chengdu. Para petugas biro lalu lintas Chengdu mulai mempersiapkan pendaratan pesawat itu. Para ambulan dan pemadam kebakaran menyambut kedatangan mereka. Roda pesawat mulai diturunkan. Pesawat juga mengalami kelebihan beban, sehingga pesawat turun dengan sangat cepat.
Orang-orang yang ada di bawah juga panik. Para penumpang disuruh untuk membungkuk dan merapatkan kaki demi keselamatan mereka, karena sebentar lagi pesawat akan mendarat darurat. Orang-orang yang ada di bawah hanya bisa berdoa, semoga pesawat dapat mendarat dengan selamat. Pesawat mendarat dengan kecepatan 287 km per jam. Namun sayangnya, katup pembalik sudah tidak berfungsi, sehingga sangat sulit untuk mengurangi kecepatan. Hanya remlah yang satu-satunya mereka andalkan. Pesawat sudah hampir mendekati ujung landasan pacu, tetapi pesawat masih belum bisa dihentikan. Ketiga pilot bekerjasama untuk mengerem agar pesawat bisa berhenti, dan akhirnya pesawat pun bisa berhenti. Para penumpang, pramugari, dan pilot merasa senang karena bisa selamat mendarat darurat. Para petugas biro lalu lintas juga sangat senang karena pesawat dapat mendarat darurat dengan selamat. Kapten Liu meminta maaf kepada para penumpang karena tidak bisa membawa mereka hingga Bandara Lhasa. Penumpang sangat berterima kasih kepada pilot dan juga pramugari karena bisa mengendalikan pesawat dengan sangat baik. Para penumpang mulai turun dari pesawat dengan perasaan terharu dan bangga. Mereka menunggu Kapten Liu turun. Mereka ingin berterima kasih kepada kapten. Co-pilot mengalami lebam di matanya, baju tercabik-cabik, dan keadaan sudah payah. Salah satu pramugari sedikit mengalami cedera akibat mengalami benturan. Semua sudah turun pada pesawat, tinggal kapten yang belum turun. Ia masih merenung dan tidak percaya atas kejadian yang barusan dia alami. Kemudian kapten turun dan semua orang berterima kasih kepada kapten. Saat malam tiba, kapten pulang ke rumah dan disambut oleh keluarganya dan sejumlah tamu ulang tahun pesta anaknya. Kapten Liu sangat senang karena dapat datang pada pesta anaknya. Keesokan harinya, para penumpang pesawat Sichuan diterbangkan menuju ke tempat tujuan di Lhasa. Dan film pun berakhir.